Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik. Insyaallah sore ini kita masuk ke matan kitab Al-Ajrumiyah ya. Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu buku yang akan kita pakai. Syarah yang kita pakai. Kemarin saya lupa menjelaskan. Teringat ketika kemarin sore ada yang nanya, Tuhfatus Saniyah itu apa? Ya, versi terjemahnya ini coklat, ya. Ini mudah didapatkan di Indonesia. Kalau At-Tuhfatus Saniyah, kemarin saya dapat beberapa tempat. Ada 3 tempat yang sudah saya ketahui ternyata ada yang jualan. Yang At-Tuhfatus Saniyah cetakan ini ya, seperti itu. Ini kalau ibu-ibu semua yang mau menggabungkan keduanya boleh ya. Baik. Matan Al-Ajrumiyah namanya Al-Muqaddimah Al-Ajrumiyah ya, nama lengkapnya. Nah, itu kaidah bahasa Arab berupa matan. Matan itu redaksi katanya aja kaidahnya. Jadi simpel, singkat dan dan tidak bertele-tele seperti itu. Makanya bagi seorang pemula belajar maka itu butuh penjelasan. Nggak paham kalau kita baca matanya saja, maka butuh kitab yang lain yang menjelaskan kitab tersebut, yaitu kitab syarahnya. Nah, banyak syarah yang bisa kita temui untuk menjelaskan kitab Muqaddimah Al-Jurmiyah ini. Tapi di sini kita pilih kitab At-Tuhfatus Saniyah karya Asy-Syaikh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid ya. Namanya At-Tuhfatus Saniyah. Baik, At-Tuhfatus Saniyah ini terdiri dari 2 kata ya. Terdiri dari dua kata. Yang pertama ada At-Tuhfah ya. At-Tuhfah. At-Tuhfah itu artinya hadiah. Hadiah yang berharga. Ya. Hadiah yang berharga Tuhfah. Ada beberapa kitab yang judulnya itu Tuhfah. Ada Tuhfatul Atfal dalam ilmu tajwid, ada Tuhfatul Muhtaj dalam ilmu fikih. Ya banyak. Nah, termasuk ada At-Tuhfatus Saniyah. Jadi hadiah. Yang kedua adalah kata As-Saniyah. As-Saniyah ini artinya adalah yang menerangi sebenarnya. Yang menerangi atau yang kedua maknanya tinggi. Nah, kenapa di sini hadiah yang menerangi? Seakan-akan ya jadi buku kitab At-Tuhfatus Saniyah ini adalah menerangi penjelasan-penjelasan yang ada di dalam kitab Al-Muqaddimah Al-Jurmiyah. Seperti begitu ya. Jadi hadiah buat kita semua yang bisa menerangi atau menjelaskan matan kitab Al-Muqaddimah Al-Jurmiyah seperti itu ya. Ini namanya. Nah, penulisnya ini Al-Muqaddimah Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, termasuk ulama Al-Azhar Syarif ya, Al-Azhar Mesir, Kairo. Dan beliau punya punya peran besar di dalam ilmu bahasa Arab ya, ilmu bahasa Arab. Dia hidup tahun 90-an. Ya, tahun 90-an. Kalau dicek di YouTube itu ada foto videonya, cuma yang hitam putih gitu. Enggak banyak videonya. Bisa dicari Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Nah, beliau ini punya keutamaan, punya peran besar di dalam ilmu bahasa Arab. Dikatakan oleh seorang Ahmad Hashim ya, seorang guru di Mesir, dia katakan bahwa sebelum beliau ada, belajar bahasa Arab itu susah. Ya. Sebelum beliau ada, Waalaikumsalam. Ya, ahlan wa sahlan Ibu ya. Jadi sebelum beliau hadir di muka bumi ini itu belajar bahasa Arab itu susah. Nah, ketika beliau hadir, beliau mensyarah berbagai macam kitab nahwu mudah. Karena penjelasan memang sangat mudah sekali. Seperti itu ya. Gitu. Nah, ini kitab At-Tuhfatus Saniyah versi terjemahnya, dan saya harap betul semuanya punya ini ya. Punya kitab ini. Yang Arab mah nggak apa-apa dan nggak punya, tapi yang punya boleh. Tapi kalau yang terjemah boleh. Karena nanti ke depannya akan dibaca. Akan betul-betul dibaca sama kita ya. Oke, ahlan wa sahlan yang baru bergabung. Kita baru mau mulai. Ya. Pertama ada Ibu Ade ya, Ibu, ahlan wa sahlan. Sehat Bu ya. Nah, terus ada Ibu Nita juga, ahlan wa sahlan, baru bergabung ya. Iya, Sehat Ibu ya. Terus ini ada Ibu Puji juga, ahlan wa sahlan, sudah bergabung. Iya, Ustaz. Ya, terus ini ada Mbak atau Ibu Nur Rahmah ya, baru bergabung dari Sulawesi ini ya. Baru ya. Oke. Kita lanjutkan. Ya. Kita langsung masuk kitab. Kalau di buku tuh halaman berapa tuh?
tadi. Ya. Di halaman 15 dan 19. Baik. Yang di kotak tebal ini itu matannya ya, matan. Jadi redaksi langsung dari Abu Abdillah Muhammad bin Daud As-Sanhaji, penulis kitab Muqaddimah Al-Jami. Beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'allahu bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Jadi beliau mengatakan, kalam adalah suatu lafaz yang tersusun memiliki makna yang sempurna dengan pengucapan sesuai dengan bahasa Arab. Baik. Ustaz. Ya, ahlan wa sahlan Ibu Dian ya. Ya, maaf telat ya Ustaz. Ya Ibu, baru mau mulai. Oke. Di pembahasan pertama yang dijelaskan oleh Al-Imam As-Sanhaji adalah beliau membahas tentang definisi kalam. Kenapa membahas definisi kalam? Karena kalau kita lihat dari kajian kita pekan lalu, objek pembahasan ilmu nahwu itu apa? Apa coba? Masih ingat nggak? Objek pembahasan ilmu nahwu itu apa? Kalamul Arab kan? Perkataan orang Arab kan? Seperti itu. Nah, maka ketika objek pembahasan ilmu nahwu itu adalah kalamul Arab, maka ketika kita ingin mempelajari bahasa Arab adalah kita harus mengetahui dulu yang namanya kalamul Arab itu apa. Seperti itu ya. Makanya kalau kita memperhatikan seluruh kitab-kitab Arab, rata-rata pembahasan pertama itu adalah tentang kalam. Mau al-Ajurmiyah, Qatrun Nada, termasuk Nahwu Wadi, termasuk Alfiya Ibnu Malik, itu pertama kali dibahas adalah ilmu kalam. Apa tentang definisi kalam. Kenapa? Ya karena memang kan pembahasan utama yang jadi sasaran objek pembahasan ilmu itu adalah kalam. Maka yang harus kita ketahui pertama kali adalah apa sih itu kalam? Seperti itu ya. Nah, di sini Al-Imam As-Sanhaji menjelaskan definisi kalam dalam ilmu nahwu apa. Beliau mengatakan al-lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Itu adalah lafaz yang tersusun memiliki makna yang sempurna dengan pengucapan sesuai dengan bahasa Arab, dengan bahasa Arab, gitu ya. Oke. Sebagaimana yang saya sampaikan, kalau kita belajar apapun pasti kita mulai dari definisi. Dan dari definisi itu ada 3 tinjauan yang bisa kita lihat. Pertama, definisi menurut etimologi secara bahasa atau lughatan. Ada definisi secara terminologi atau secara istilahan namanya. Yang ketiga secara uruf, secara kebiasaan manusia. Tapi di sini kita bahas dari 2 sisi saja. Kalam itu apa sih menurut bahasa, dan kalam itu apa sih menurut istilah kesepakatan ulama nahwu. Nah, di sini dijelaskan. Ta'riful kalam, definisi kalam secara lughatan adalah ibaratun amma tahsulu bisababihi faidatun. Jadi adalah sebuah ungkapan yang dapat memberikan suatu makna yang sempurna. Jadi satu ungkapan yang dimana itu ada pesan, ada makna, gitu ya. Sawaun akana lafdhon am lam yakun kal khatti wal kitabati wal isyarati. Baik ungkapan tersebut berupa ucapan, coretan, tulisan ataupun isyarat. Jadi pokoknya segala sesuatu yang itu bisa ada pesan, ada maknanya, maka itu termasuk kalam. Contoh seperti saya berbicara nih. Muhammad telah duduk, itu kalam. Kenapa? Karena ada makna yang sempurna. Paham ya? Oke. Atau misalkan seperti buku. Buku begini. Ini ada tulisan banyak, ini juga kalam nih. Tapi kalam menurut bahasa ya, seperti itu. Atau bisa juga coretan-coretan. Maksudnya bagaimana? Coretan-coretan seperti misalkan kalau kita lagi jalan ke masjid gitu, pengen cari tempat wudhu, terus ada panah begitu. Itu coretan tuh. Nah, itu termasuk kalam tuh, walaupun panah kalam. Kenapa? Karena menunjukkan itu ada makna. Menunjukkan kalau kita bahasakan tempat wudhu itu ke arah sini. Seperti itu. Itu namanya kalam secara bahasa. Ataupun isyarat itu juga termasuk kalam. Misalkan contoh ya, saya nanya ke Ibu Dian, besok jadi gak bawa mie kocok, misalkan Ibu Dian jawabnya ngangguk aja. Nah, itu kalam juga, Bu.
Ya Budian ya. Seperti itu. Jadi ngangguk aja itu kalam. Kenapa? Karena ada pesan. Paham ya? Itu kalam namanya. Jadi pokoknya segala sesuatu yang itu ada pesan yang maknanya bisa kita pahami itu namanya kalam. Baik ucapan, baik tulisan maupun coretan termasuk isyarat. Itu namanya kalam. Sampai sini ada pertanyaan? Ada? Fiikum soal? Mafi soal. Paham ya? Pokoknya segala sesuatu yang itu punya makna, punya pesan, baik coretan, tulisan itu semuanya adalah kalam tapi menurut bahasa. Paham ya? Baik. Tapi dalam ilmu nahwu ini yang jadi pembahasan kalam itu kalam yang mana? Ternyata bukan lugatan tapi kalam menurut istilahan ya. Nah, di sini definisi nahwu ataupun definisi kalam di dalam ilmu nahwu adalah yang disampaikan oleh Imam Hasan Haji ini tadi, al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Jadi yang namanya kalam adalah suatu lafaz yang tersusun memiliki makna yang sempurna dengan pengucapan sesuai dengan bahasa Arab. Nah, ini secara istilahan. Nanti kita bahas, kita pretelin satu-satu. Istilah itu seperti apa. Jadi dalam ilmu nahwu yang kita bahas cuma istilahan, bukan lugatan, bukan, tapi istilahan. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau satu perkataan sama juga kalam. Kalam. Masih gimana, Bu? Satu perkataan. Satu kata atau perkataan? Satu kata. Nah, kalau satu kata apakah kalam atau tidak nanti kita bahas di sini. Jadi kalam dalam ilmu nahwu sesuatu itu bisa disebut kalam ketika ia memenuhi 4 syarat. Ya. Memenuhi 4 syarat. Syaratnya apa nanti? Habis ini setelahnya kita bahas. Ada lagi pertanyaan? Ustaz, Boleh. apakah orang bisu yang ketika dia kemudian menggerakkan tangannya untuk menyampaikan pesan itu juga termasuk kalam? Kalam menurut bahasa, benar. Ada orang kejauhan begini. Kan itu pesan, maksudnya apa? Ke sini. Itu kalam juga. Tapi menurut bahasa. Ya. Tapi dalam ilmu nahwu apakah itu jadi pembahasan kita? Ternyata bukan. Ya. Pembahasan ilmu nahwu ada tadi nih yang 4 ini. Oke. Nah, apa yang disebut kalam? Sesuatu disebut kalam ketika memenuhi 4 syarat. Ya, 4 syarat. Yang pertama adalah al-lafdhu. Dia harus lafaz. Yang kedua dia murakkab, tersusun. Yang ketiga adalah mufid, harus berfaedah. Yang keempat adalah bil wad'i. Nanti ada sesuai dengan perkataan orang Arab. Oke. Jadi 4 ya, lafaz, murakkab, mufid dan bil wad'i. Apa itu kalam? Apa itu lafaz? Nah, di sini kita bahas. Lafaz itu kalau bahasa kita jadi lafal ya, lafaz ya. Oke. Lafaz itu adalah an yakuna sautan mustamilan ala ba'dil hurufil hijaiyatil lati tabtadi'u bil alifi wa tantahi bil ya'i. Jadi lafaz itu adalah ungkapan tersebut berupa suara. Jadi suara. Jadi lafaz itu suara yang keluar dari mulut yang itu tersusun dari huruf hijaiyah. Seperti apa contohnya? Sa'idun. Saya berkata Sa'idun ini lafaz bukan? Lafaz bukan? Lafaz ya. Karena suara tersusun dari huruf hijaiyah. Sa'idun harasin, ain, ya dan dal. Yaktubu itu suara termasuk lafaz enggak? Termasuk lafaz enggak? Iya. Lafaz ya? Lafaz. Ahmadu termasuk ini enggak? Suara enggak? Termasuk lafaz enggak? Lafaz. Lafaz, oke. Terus yang kedua kalau suara ini nih. Cek gitu. Atau suara meja. Itu lafaz bukan? Bukan. Meskipun dia suara tapi enggak mengandung huruf hijaiyah. Paham ya? Maka jadi yang dimaksud lafaz adalah suara tapi mengandung huruf hijaiyah.
Jadi syarat yang pertama adalah lafaz. Jadi kalau saya bilang saya, itu bukan lafaz. Meskipun suara tapi enggak mengandung huruf hijaiyah. Menulis, pelajaran itu bukan kalam, bukan lafaz. Paham ya? Paham ya? Iya. Oke. Syarat yang kedua, sesuatu bisa disebut kalam setelah lafaz dia suara yang keluar dari mulut yang berupa tersusun dari huruf hijaiyah. Yang kedua adalah murakkab. Murakkab itu ini an yakuna muallafan min kalimataini au aktsara haqiqatan au taqdiran. Jadi yang namanya murakkab itu adalah kalam itu harus tersusun. Jadi ungkapan tersebut harus tersusun minimal 2 kata. Minimal 2 kata. Seperti misalkan Muhammadun musafirun. Muhammad itu seorang musafir, maka termasuk kalam ya. Karena di lafaz dan yang kedua tersusun 2 kata. Al-ilmu nafi'un. Ilmu itu bermanfaat. Itu kalam juga karena lafaz yang kedua tersusun. Ya bulughul mujtahidu al-majda. Seorang yang serius itu akan mencapai kemuliaan. Ini juga murakkab ya, karena tersusun dari 3 kata. Nah, menjawab pertanyaan Ibu Tenti tadi, kalau satu perkataan itu tidak termasuk kalam. Kenapa? Karena cuma 1 kata, nggak terdiri dari beberapa kata, kan minimal 2. Gitu Ibu Tenti ya. Masih nyambung ini Bu Tenti ada? Iya, Ada ya? Gitu Bu ya. Artinya punya makna gitu Ustaz ya? Enggak. Kita bertemu. Murakkab itu artinya tersusun aja minimal 2 kata. Meskipun itu tidak ada maknanya. Nah, nanti ada yang ketiga, syarat yang ketiga mufid itu. Oke. Gitu ya. Ya. Jadi murakkab itu minimal tersusun dari 2 kata. Nggak bisa namanya murakkab itu cuma 1 kata. Ya, cuma 1 kata tok gitu ya, gitu. Jadi kalau misalkan saya katakan Muhammadun, itu kalam bukan? Bukan. Bukan. Tapi lafaz nggak? Lafaz. Murakkab nggak? Enggak. Enggak, maka bukan kalam. Musafirun sama, al-ilmu sama, nafiun juga sama. Jadi gitu ya. Jadi dia mesti tersusun minimal 2 kata atau lebih, baik secara hakikat maupun takdiri. Maksudnya begini, kalau hakikat memang lafadznya ada 3. Memang secara fisik ada 3. Ya bulughul mujtahidu majda. Itu ada 3 kata dan kelihatan gitu ya. Tapi ada yang dimana tersusunnya secara takdiri. Secara takdiri itu secara perkiraan. Contoh misalkan kalau ada nanya nih. Kalau ada nanya, ada orang nanya ke orang lain misalkan. Mas muka, apa artinya mas muka? Siapa namamu? Siapa namamu? Nah, lalu yang ditanya menjawab Muhammad. Itu kalam enggak? Kalam. Dia pertama dia lafaz enggak? Lafaz. Lafaz. Yang kedua murakkab enggak? Enggak. Murakkab. Murakkab. Enggak. Meskipun satu kata Muhammadun itu pada dasarnya adalah ismi Ismi Muhammadun, Muhammadun. Oh. tapi isminya dibuang. Oh iya. Paham ya? Iya. Itu yang dimaksud takdiri. Jadi memang tersusunnya tapi secara perkiraan lah. Man akhuka, siapa saudaramu? Orang jawab Muhammadun. Itu kalam enggak? Salah. Kalam. Jadi meskipun fisiknya cuma 1, padahal itu terdiri dari 3 kata. Akhi Muhammadun, saudaraku namanya Muhammad. Paham ya? Jadi ya. Itu dia takdiri karena ada kata sebelumnya atau kalimat sebelumnya ya. Ya, Kalau jadi ujuk-ujuk kalau ujuk-ujuk Muhammad gitu kan ya berarti enggak, itu berarti bukan kalam. Jadi pembukaan langsung Muhammad. Ibu, apa itu Muhammad? Gitu ya. Jadi syarat yang kedua adalah murakkab ya. Oke. Terus Ustaz, syarat yang ketiga ya. Tanya ada. Ustaz Ya. tanya bertanya. Kalau yaktubu gitu, itu termasuk murakkab enggak Ustaz? Karena kan sebenarnya dia 2 kata yang kemudian tadi tidak nampak itu ya Ustaz ya. Ya, Sebenarnya kan dia menulis gitu ya. ya. Cuma huanya siapa?
Berbeda kalau misalkan kalau saya katakan ijlis. Ijlis itu apa? Duduklah. Ada berapa kata di situ? Ijlis anta. Satu. Aduh, saya tanya nih, ijlis kalam nggak? Termasuk kalam nggak? Kalam. Kalau apa yang tahu kalam tuh lihat dulu, dia termasuk lafaz nggak? Ijlis lafaz nggak? Lafaz. 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 Murokab nggak? Enggak. Ya. Itu murokab itu. Takdiri. Karena Karena duduklah ada kamu anta di gitu. situ. Iya. Takdiri. Ijlis anta, cuma antanya nggak disebutkan. Iya. Gitu ya. Takdiri ya. Takdiri. Bedanya Paham ya? dengan yak tubuh tadi apa Ustaz dengan ijlis? Kan sama-sama ada. Ya, failnya ada tidak dia. disebutkan. Berarti Ya. sama dong. Oh, yang Berarti mana? Yang tubuh. ini mah contoh tubuh. lafaz, Bu. Ini mah contoh lafaz. Tapi Kalau ada dia juga Ustaz. Hah? Iya. Ada dia juga. Enggak, kalau yaktub ini contoh yang lafaz yang benar. Kalau yang contoh yang salah murokabnya ini Muhammadun musafirun al ilmu nafiun. Yang ini nih. Contoh satu kata kalau yaktubu beda. Yaktubu termasuk dia murokab karena ada fa'il huwa di situ. Iya, maksudnya tadi pertanyaannya begitu Ustaz. Hmm. Yak tubuh dengan ijlis berarti dia termasuk murokab karena dia Murokab. ada huwanya gitu Ada ya Ustaz. huwanya betul. Nah, yang tidak yang mustatir itu ya yang tidak Iya. nampak. Dhamir musafir. Paham ya? Ya Ustaz. Pertama lafaz, yang kedua dia murokab. Nah, yang ketiga apa? Mufid. Simpelnya begini dah. Ini kalau lihat definisi agak ribet deh, Bang. Mufid itu adalah katanya bisa dipahami. Ketika kita ucapkan, ternyata yang mendengar sudah paham. Contoh seperti tadi, al-ilmu nurun. Cahaya itu ilmu, ilmu itu cahaya. Ilmu itu cahaya. Ya. Gitu. Kita berbicara itu orang kenal ya. Allahu ghafurun. Allah itu Maha Pengampun. Tapi kalau ada orang bilang idza hadara ustadu, jika ustadz itu hadir, itu kalam enggak? Bukan. Pertama lafaz enggak? Lafaz. Murakab enggak? Murokab. Murakab ada 3 kata ya. Tapi mufid enggak? Bukan. Enggak. Kenapa? Karena enggak ini, enggak apa namanya? Contoh. Enggak bisa dipahami. Enggak baru menuliskan faedah. Orang yang dengar pun akan menunggu. Ya kenapa dengan kalau ustadznya datang kan gitu. Udah. Berbeda kalau misalkan kalimatnya idza hadara ustazu ansata talamizu. Kalau ustadznya hadir, ya apa? Jika ustadz hadir, maka para pelajar itu diam. Nah, orang akan paham. Jadi mufid itu intinya kalimatnya sempurna. Kalimatnya sempurna bisa diambil faedahnya dan memberikan informasi. Dan informasinya nggak ngegantung. Beda dengan tadi. Idza hadara ustazu, kalau ustadznya hadir, nah itu beda. Kalau ustadznya hadir, meskipun dia lafaz, meskipun dia murokab, tapi tidak mufid, maka bukan kalam. Gitu ya. Ini memang teorinya agak ngejelimet ya, tapi nggak apa-apa. Makanya saya katakan ini tingkat lanjut. Jadi meskipun nggak apa-apa, meskipun ikut nggak apa-apa, tapi yang kelas yang sedang diikuti tetap dilanjut ya. Yang Durusul jilid 1 tetap dilanjut, yang jilid 2 tetap dilanjut, atau misalkan yang jilid 3 bisa dilanjut terus. Atau dengan metode buku yang lain, Nahul Wadi, atau metode-metode yang lain gitu ya. Ini syarat yang ketiga sempurna ya. Paham ya? Paham. Oke. Nah, syarat yang keempat adalah bil wad'i. Bil wad'i ini adalah di mana kata yang digunakan itu adalah memang kata yang digunakan oleh orang Arab begitu. Seperti ana mudarrisun, saya seorang guru. Tapi kalau I'm teacher itu bukan bil wad'i. Kenapa? Karena kata tersebut digunakan oleh orang Inggris. Jadi memang kalau bahasa Arab ini kalam ini memang syarat yang keempat adalah memang kata tersebut digunakan oleh orang Arab. Seperti misalkan kalau orang Arab menulis ya kataba. Kalau membaca ya qara'a. Kalau duduk jalasa. Buku Alkitab seperti itu ya. Insya Allah gampang ya bil wad'i ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Ada pertanyaan? Cukup Ustaz. Cukup ya. Nah, ibu-ibu, sebagai penutup, nama lain kalam adalah jumlah mufidah. Kalimat yang sempurna, jumlah itu kalimat, mufidah itu sempurna.
memberikan faedah. Nah, jumlah mufidah itu ada dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ini yang kita dibahas dalam ilmu nahwu. Makanya kalau kita belajar dulu sulughah, yang dimaksud jumlah ismiyah yang pertama jumlah ismiyah. Kalau jilid 2 jumlah fi'liyah. Jadi dengan kalam itu maksudnya jumlah mufidah, Bu. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, Bu, maksudnya. Nama lainnya. Makanya ilmu nahwu itu belajar cuma dua ini, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Gitu ya. Sebagai pemungkas ini penutupnya. Ada pertanyaan Ibu sampai sini? Ustadz bisa kebawain sebentar Ustadz, mau di screenshot. Ke bawahin nggak ada lagi, Bu. Oh ke ini. Ke atas Yang mungkin, tadi Bu. Ke atas ya. Nah, tuh ke bawah gitu. Ya, kasih. Ya. Ibu kan PDF-nya udah ada, Bu. Nanti bisa di ini. Iya, PDF-nya. Udah saya share ya. Saya usahakan saya share itu hari Ahad atau pagi, Senin tapi pagi. Jadi kembali kepada ini pembahasan kita bahwa kalam itu harus memenuhi 4 syarat. Pertama harus lafaz, suara yang keluar dari mulut dan dia tersusun dari huruf hijaiyah. Yang kedua harus tersusun. Jadi kalau cuma satu kata doang toh enggak masuk bukan kalam. Enggak dibahas dalam ilmu nahwu. Sendiri ya Ustaz. Ya. Ustaz, Apuan duluan. Oh iya. Makasih Ibu sudah di ini. Makasih Ustaz. Kapan? Makasih Bu ya. Ya. Yang kedua murokab ya, tersusun dari minimal 2 kata atau lebih. Nah, yang ketiga harus mufid, harus memberikan faedah. Nggak boleh faedahnya ngegantung, informasi ngegantung nggak boleh. Nah, yang kelima, kata tersebut memang digunakan oleh orang Arab. Nah, kalam itu sendiri nama lainnya jumlah mufidah, kalimat yang sempurna. Nah, jumlah mufidah itu ada 2, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Begitu Ibu ya? Ya. Kalau nggak ada kita buka halaman 15 baca agak cepat kita. Bukunya dibaca ya, kita baca. Gak keras, sudah setengah jam ya. Kayak udah ditambah nih ya. Baik. Matan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa huwa Abu Abdullah Muhammad bin Daud As-Sunaji al-ma'ruf bi Ibn Ajrum wal-maulud fi sanati isnataini wa sab'in wa sitmiyatin wal mutawaffi fi sanati 23 wa 20 wa 700 min al-hijrati nabawiyyati rahimahu ta'ala qala al-kalamu wa lafzul murakkabul mufid bil wad'i. Ya. Langsung saja syarah. Saya, pensyarah kitab Al-Ajrum yaitu Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid berkata, kata kalam memiliki 2 makna menurut etimologi bahasa dan menurut terminologi istilah ilmu nahwu. Menurut etimologi, kalam berarti ungkapan yang dapat memberikan satu makna yang sempurna, baik berupa ucapan, coretan, tulisan, ataupun isyarat, kode atau simbol tertentu. Nah, halaman selanjutnya 16. Menurut terminologi ahli nahwu, ya menurut terminologi ahli nahwu, sesuatu dapat disebut sebagai kalam apabila menghimpun 4 hal, yang tadi 4 syarat ya. Harus berupa lafaz, harus murakkab, ya tersusun dari 2 kata atau lebih, harus mufid, memberikan makna yang sempurna. Yang keempat, harus diucapkan sesuai dengan pengucapan orang Arab. Maksud kalimat berupa lafaz adalah ungkapan tersebut berupa suara yang terdiri dari beberapa huruf hijaiyah yang dimulai dari huruf alif dan diakhiri dengan huruf ya. Contohnya seperti Ahmadu, yaktubu, dan Sa'id. Itu termasuk lafaz. Seluruh kata tersebut tak kala diucapkan terdiri dari 4 huruf hijaiyah. Berdasarkan hal ini, ahli nahwu tidak memasukkan isyarat sebagai kalam. Jadi kalau dalam kalam secara bahasa kan semua kan ucap suara, tulisan, coretan, isyarat. Tapi secara istilah yang namanya kalam itu hanya suara saja. Gitu ya. Karena isyarat bukan berupa suara yang terdiri dari huruf-huruf hijaiyah. Meskipun sebagian ahli bahasa tetap memasukkannya ke dalam kategori kalam karena bisa memberikan makna yang sempurna dapat dipahami. Terus maksud kalimat murakkab adalah ungkapan tersebut harus terdiri dari 2 kata atau lebih. Contohnya Muhammad musafir, al-ilmu nafi, ya bulugul mujtahidul majda, likulli mujtahidin nasibun, al-ilmu khairu ma tas'a. Artinya sudah ada itu ya. Semua kalimat di atas dikategorikan sebagai kalam karena masing-masing dari kalimat tersebut terdiri dari 2 kata atau lebih. Oleh karena itu, menurut ahli nahwu, 1 kata saja bukanlah kalam ini. 1 kata saja bukan kalam.
kecuali jika kata itu digabungkan dengan kata lain. Bila penggabungannya bersifat hakiki, yang tadi hakiki ya. Seperti pada contoh-contoh tadi yang di atas atau bersifat takdiri, yaitu terdapat kata lain yang menyertai yang tidak ditampakkan namun dapat diperkirakan. Contohnya adalah jika ada seseorang yang bertanya kepadamu, man akhuka atau man akhuki, siapa saudara kamu? Terus yang jawab bilang Muhammad. Nah, ucapan Muhammad itu meskipun hanya terdiri dari satu kata, tetap dikategorikan sebagai kalam. Karena jawaban Anda tersebut secara lengkap dapat diperkirakan sebagai berikut. Muhammad akhi. Jadi ada berapa kata di situ? 2. Ya. 3. Ada 3. Muhammad, dan ya mutakallim. Ya. Jadi meskipun terlihat hanya satu kata, tetapi sebenarnya jawaban Anda tersebut merupakan ucapan yang terdiri dari 3 kata, yaitu Muhammad, akhun, dan ya mutakallim. Itu syarat yang kedua. Yang ketiga, maksud dari ungkapan itu harus mufid adalah apabila orang yang diajak berbicara paham akan kalimat yang disampaikan, di mana si pendengar dapat memahaminya dengan sempurna dan tidak menunggu kelanjutan kalimat tersebut. Apabila Anda mengatakan idza hadara ustadu, kalau ustadznya hadir, itu orang nggak paham ya. Maka perkataan Anda tersebut tidak termasuk kalam, meskipun terdiri dari 3 kata. Karena si pendengar tentu masih akan menunggu kelanjutan perkataan Anda, yaitu konsekuensi yang terjadi apabila ustadz telah hadir. Jadi kalau ada orang bilang, jika ustadz hadir, nah yang dengar pun menunggu, ya kenapa dengan kalau ustadznya hadir? Ya. Namun jika Anda mengatakan, idza hadara ustadu ansata talamizu, apabila ustadz hadir, para murid pun terdiam. Maka perkataan Anda ini dapat dikategorikan sebagai kalam karena dapat dipahami oleh pendengar. Maksud dari ungkapan harus diucapkan sesuai pengucapan orang Arab, ini syarat yang keempat. Adalah kalimat-kalimat yang digunakan dalam pembicaraan merupakan kalimat yang telah dibuat dan digunakan oleh orang Arab untuk menunjukkan suatu makna tertentu. Contohnya habara, hadir. Kata ini adalah kata yang digunakan oleh orang Arab untuk menunjukkan suatu makna, yaitu kehadiran sesuatu pada masa lampau, maksudnya fil madi. Kata Muhammadun, kata ini digunakan oleh orang-orang Arab untuk menunjukkan suatu pribadi tertentu yang menggunakan nama tersebut, maksudnya menunjukkan dia Muhammad. Jika Anda mengatakan hadar Muhammadun, berarti Anda telah menggunakan 2 kata yang masing-masing kata telah digunakan oleh orang-orang Arab. Berbeda halnya jika Anda mengatakan suatu ucapan yang digunakan oleh orang-orang Ajam, yaitu non-Arab, seperti orang Persia, Turki, Barbar, ataupun Prancis, Eropa. Ucapan mereka tidak dinamakan kalam menurut ahli bahasa, sekalipun ahli bahasa lain menamakan ucapan tersebut sebagai kalam. Nah ini pembahasan kita ya. Beberapa contoh kalam yang memenuhi syarat di atas. Ini contoh yang kalimat di bawah ini termasuk yang memenuhi syarat ya. Kalam itu dia lafaz, dia murakab, dia mufid, dan dia bil wada'. Nah kalau yang halaman selanjutnya itu adalah contoh kalimat yang bukan kalam karena tidak memenuhi syarat, gitu ya, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Ustadz, maaf mau tanya dong. Ya. Itu kan tadi kalau misalnya dia hanya terdiri dari lafaz, itu nggak bisa disebut kalam. Tapi tadi kalau dia murokab, itu bisa disebut kalam. Kalau hanya murokab, kalau dia murokab. Tersusun, misalkan saya guru itu kan murokab kan? Iya, itu termasuk kalam. Enggak, kan harus lafaz. Kalam itu harus memenuhi 4-4-nya. 4 syarat. Berarti semuanya kan, berarti harus ada lafaz, harus ada murokab, harus mufid juga gitu, dan harus sesuai dengan pengucapan orang Arab. Iya, 4-4 yang nggak boleh ini. Satu pun kalau ini berarti udah nggak termasuk. Kalau tadi kata Ustadz dia tadi ucapan jawaban aja itu termasuk kalam. Kan gini, ada nanya ke ibu punya anak berapa? 3. Ya. Salafah, misalkan salafah. Itu termasuk kalam ya? Saya tanya, lafaz nggak? Lafaz. Lafaz. Murakab nggak? Murakab. Karena ada ininya, ada kata yang lain ya. Misalkan li salah satu aulad. Terus mufid nggak? Mufid. Mufid kalau yang jawab, yang dengar yang nanya mah mufid. Iya. Terus dia bil wada' nggak? Orang Arab salafah nggak nyebutnya? Iya, maka itu kalam. Oh gitu. Gitu Bu ya. Nah, nama lain jumlah apa? Kalau itu jumlahnya apa? Jumlah mufidah Bu ya. Jumlah ismnya, jumlah atau fi'liyah.
Tema ini membahas jumlah ismi jumlah fi'liyah, jumlah mufidah, gitu ya. Ya, Ustaz, kasih Ustaz. Kelebihan kita kelebihan 7 menit ini nggak apa-apa. Sampai sini pertanyaan dulu. Ya. Kenapa ada beberapa perkataan asing dari luar itu kemudian dibuat jadi bentuk bahasa Arab? Ini supaya jadi kalam atau? Itu ada proses ta'rib. Ta'rib itu arabisasi. Jadi memang katanya nggak ada dalam bahasa Arab, tapi ketika masuk ke dalam bahasa Arab, maka itu disebutnya dalam istilah itu ta'rib, arabisasi. Seperti TV kan nggak ada. Maka ketika dimasukkan ke proses ta'rib ini, maka ketika masuk proses arabisasi, maka dia harus mengikuti polanya. Di ilmu sharaf itu ada. Misalkan kalau TV nggak bisa kita menyebut televisiun, enggak. Tapi mengikuti kaidah bahasa Arab, jadi at-tilfazu. Tilfazu mengikuti wazan tif'alun. Kayak gitu. Kalau pakai television tidak dianggap bahasa Sebagai Arab. kalam. Yang terbaru tuh dia tilfaz. Kalau televisi tuh ya semacam diperbaiki lah. Kan seperti bahasa Indonesia kan ada beberapa yang yang diganti. Gitu. Gitu ya. Jadi kayak kata serapan itu ya Ustaz ya? Iya, kata serapan. Memang mesti begitu ya, Ustaz? Iya, itu namanya ta'rib. Ta'rib. Dan itu suatu bisa. Bahkan di Quran pun ada, Bu. Itu bahasa Persia, tapi dimasuk bahasa Arab. Nggak jauh-jauh kata ustaz itu bukan bahasa Arab itu. Ustaz itu bukan bahasa Arab, tapi bahasa Persia. Oh. Artinya orang yang ahli dalam satu bidang. Itu namanya ustaz. Makanya ketika masuk ke bahasa Arab, nah di Arabisasi lah jadi ustadzun, zamannya asatid. Gitu. Jadi masih termasuk kepada di luar Masuknya jadi bahasa Arab juga, tetap jadi bahasa Arab lagi. Sudah jadi bahasa Arab. Ya, karena sudah proses ta'rif tadi. Ta'rif itu Arabisasi, Arabisasi. Dan termasuk di Quran itu banyak loh. Di Quran itu banyak kata-kata itu bukan dari bahasa Arab bukan, tapi dari bahasa Persia itu banyak. Karena pada saat itu Quran itu memang salah satunya bersinggungan dengan Persia. Gitu. Ada kitab namanya, saya lupa, Al-Lughatul Arabiyah. Bahasa Arab, bahasa pilihan Allah. Profesor siapa namanya? Rohas apa tuh? Apa yang kita lupa saya. Sudah baca tentang itu. Salah satu proses itu ta'rib. Arabisasi gitu ya. Oke, sampai sini pertanyaan lagi. Ya, mungkin kita cukupkan di sini untuk sesi 1. Selanjutnya sesi 2 nanti insya Allah kita lanjutkan. Untuk ya ada sini ada Ibu Titi dan ada Ibu Dewi ya. Ini saja mari kita baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih Ibu semua atas kehadirannya. Ya, sudah hadir semua. Quran Ustaz.